Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kumala Mundaningrum dengan NIM 201-200-169 akan menjelaskan tentang toharoh. Baiklah, yang pertama yaitu definisi toharoh. Toharoh sendiri yaitu berasal dari kata at-toharoh, yaitu artinya membersihkan diri. Menurut istilah yaitu menyucikan badan, tempat, dan pakaian dari hadas dan najis dengan cara ditentukan oleh syariat Islam. Seperti misal, kita ingin melaksanakan ibadah. Nah, ibadah tersebut itu mewajibkan seseorang untuk melakukan toharoh, seperti ibadah sholat dan juga ibadah tawaf. Jadi, toharoh sendiri yaitu salah satu syarat sah dalam melakukan ibadah. Toharoh itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian adapun perintah toharoh dalam Al-Quran yaitu wasiyabaka fatohir, yang artinya pakaianmu bersihkanlah. Maksud dari ayat ini adalah Allah menyuruh manusia untuk membersihkan pakaiannya, terutama saat digunakan untuk melakukan beribadah. Hukum toharoh sendiri itu adalah wajib dan telah disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Berdasarkan firman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa toharah itu wajib dilakukan ketika akan melakukan ibadah wajib, yaitu dengan wudhu ataupun mandi. Bisa juga dengan tayamum, dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kemudian yaitu, hakikat bersuci itu tidak hanya digunakan untuk secara lahiriah saja, tetapi yang terpenting adalah menyucikan hati atau batiniah seseorang. Seperti dalam maknanya, toharoh itu ada 2 makna. Yang pertama ada toharoh maknawiyah, yang artinya toharoh hati, dan juga toharoh hisiah, yang artinya toharoh badan. Yang pertama, toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah berarti menyucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Misalnya, ada perasaan iri, dengki, dan juga sombong. Cara membersihkan penyakit ini adalah dengan cara melakukan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun kepada Allah dan berani berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua ada toharoh hisiah. Toharoh hisiah ini adalah dimaksud toharoh badan. Toharoh badan ini yaitu toharoh untuk menyucikan badan dari kotoran atau najis yang tampak, seperti bisa dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama yaitu ada 4 macam. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi yaitu mengartikan bahwa toharoh adalah bersih dari hadas atau najis. Bersih di sini yaitu dimaksudkan mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti najis yang terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang dengan sendirinya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali yaitu toharoh menurut syara ialah hilangnya hadas atau yang semisal serta hilangnya najis atau hukum hadasnya itu sendiri. Maksudnya adapun hilangnya hadas yaitu hilangnya sifat dari sesuatu yang menghalangi sholat. Selanjutnya yaitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa toharoh dalam syarat itu syara itu digunakan dalam 2 arti. Yang pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat, seperti halnya wudhu, tayamum, dan mandi, yang sifatnya itu sunnah. Sedangkan arti toharoh yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i ialah menghilangkan hadas dan najis
atau melakukan sesuatu yang semakna, yang sebentuk dengannya seperti tayamum, mandi, sunat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menurut madhab Maliki. Madhab Maliki ini ialah sifat hukmiyah orang yang memilikinya. Dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat.